Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam lestari. Lestari. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di alam terbuka ini dalam rangkaian Milad Mapalastiem yang ke-32 tahun. Kebetulan panitia pelaksana saat ini mengangkat tema merajut cinta lintas generasi ya. Oleh karena itu dalam perbincangan kita kali ini kita akan menghadirkan beberapa perwakilan dari lintas generasi Mapalastiem ya. Di samping kanan saya sudah ada Kanda Sahrul. Kanda Sahrul, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan Mapala semuanya, rekan-rekan semuanya sehat semua. Amin. Baik ya. Saya bisa tahu sedikit aktivitas saat ini seperti apa, Kak Sahrul? Alhamdulillah sekarang aktivitasnya dulunya di profesionalisme di dunia perbankan. Sekarang kita mengarah ke profesionalisme di properti barangkali. Baik, terima kasih Kanda Sahrul, saya tinggal dulu ya. Jadi Mapalastiem itu banyak kegiatan, baik pada saat dia berpos di sebagai anggota penuh Mapalastiem dan setelah dia menyelesaikan studinya ya. Misalnya dia sebagai akademisi, dia sebagai politikus ya. Dan sekarang ini ada perwakilan senior yang sukses di bidang wirausaha. Baik, saya sapa dulu Kanda Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Iya, Kang Nojo, saya mau tahu sedikit ini aktivitas saat ini apa yang dilakoni Kanda? Untuk sekarang saya sebagai aparat sipil negara ASN. Iya. Di samping itu saya bergelut di wirausaha sampingan. Oke, sebentar kita panjang lebar wirausaha apa yang digeluti ya. Boleh. Siap Kanda Ucu ya? Siap. Baik, saya tinggal Kanda Ucu, terima kasih banyak ya. Dan generasi selanjutnya adalah generasi sekarang, generasi milenial, diwakili oleh Saudara Ketua Umum Ahmad Ferusaki ya. Boleh Saudara Ketua Umum menyapa dulu kita semua ini? Ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah dan semoga kita dalam kondisi sehat. Itu Kak Dik. Terus aktivitas saat ini mungkin selain sibuk berkuliah. Masih kuliah ya? Kuliah, Ya. tapi masih dalam keadaan pandemi. Oke, Jadi, semester berapa nih Saudara Ketua Umum? kalau sekarang sudah masuk semester 7 Kak. Semester 7, jadi sudah akhir, siap-siap untuk menyelesaikan studinya. Baik, terima kasih Saudara Ketua Umum ya, sudah hadir di tempat ini, ada di tengah-tengah kita semua sebagai harapan besar dari Mapalastiem sebagai generasi pelanjut ya. Baik, mengawali perbincangan kita kali ini ya, tentunya dengan tema merajut lintas cinta generasi ini, kita akan berbicara bagaimana Mapalastiem itu tentunya di usia 32 tahun ini bukan usia yang muda lagi ya, sudah tua ya. Cuman kita mau tahu nih ya, bagaimana mendirikan Mapalastiem sampai perkembangannya saat ini, kita mau tahu semua ya. Tentunya tidak mudah ya. Baik, sebagai menggambarkan kondisi seperti itu, mungkin Kanda Sahrul bisa menyampaikan ke kita semua. Silakan Kanda. Alhamdulillah untuk mendirikannya Mapala sebenarnya itu dari semangat yang sama dari angkatan 87 pada saat itu. Kemudian di tahun 89 kita membuat legalnya organisasi Mapala tahun 89, dan disitulah diinikan oleh semangat dari almarhum juga sebagai ketua yayasan Pak Prof Idris yang menyemangati bahwa Mapala itu memang untuk layak karena dengan adanya prestasi pada saat itu. Baik Kanda Sahrul. Jadi yang sempat saya petik di sini bahwa
Mapalastiem itu didirikan dari semangat ya. Dan memang Mapalastiem ini dari awal pembentukannya sampai sekarang ini mendapat dukungan full dari pihak kampus, terutama oleh Pak Prof almarhum Ketua Pendidikan Yayasan Bungaya pada saat itu. Baik, bisa dilanjut lagi perkembangan Mapalastiem sampai saat sekarang ini? Silakan Kanda. Ya, dengan semangatnya Pak Prof dan teman-teman semuanya, pada saat itu Prof Idris almarhum itu menyemangati juga untuk mendirikan Mapala dengan teman-teman pada saat itu angkatan 87 dan 89 semuanya dilegalkan, sehingga kita ini kan dengan prestasi. Jadi semangat itu dibuktikan dengan prestasi. Jadi berawal dari semangat, kemudian sama-sama untuk bertekad untuk memberikan prestasi ya. Baik, bisa dilanjut prestasi apa saja ini Kak Sarul yang sudah diraih Mapalastiem di awal-awal ini? Kita mau tahu nih apa nih? Iya, silakan. Jadi awal-awalnya itu prestasinya adalah pada saat itu kita mengikuti lomba wisata Rimba Raya oleh Mapala Umi tingkat nasional, dan itu Piala Menpora pada saat itu. Prestasi SOBCC, kemudian prestasi masalah akademik. Jadi ya, akademik ini juga yang sangat menunjang dengan teman-teman anggota Mapala. Ya, jadi Mapalastiem itu bukan cuma bergerak di dunia petualangan atau kepecinta alam, tapi ada juga di bidang akademinya, Kak Sarul. Terus bagaimana mungkin kalau di dunia, bagaimana dengan dunia lingkungan hidup? Prestasi apa saja yang sudah diraih Mapalastiem? Ya, kalau di lingkungan hidup itu ya teman-teman pada saat itu Bacu Kiki penghijauan, kemudian dengan prestasi juga seperti prestasi lomba panjat dinding itu barangkali juga. Kemudian yang sangat penting sebenarnya karena tujuan organisasi adalah itu bagaimana mahasiswa itu menyelesaikan studinya dengan prestasi akademik sehingga bisa dibuktikan untuk ke aplikasi nanti ke depan manajemennya. Ya, baik Kak Sarul. Berbicara untuk kedepannya nih Mapalastiem ya. Dulu kan di tahun 89 bagaimana susah payahnya mendirikan Mapala itu ya. Kemudian sekarang nih sudah 30 tahun. Tentunya kita sudah ada di dunia milenial nih ya. Kira-kira bagaimana sebaiknya pandangan Mapalastiem terhadap dunia milenial? Silakan Kanda. Jadi pandangannya gini, yang sekarang bahwa Mapala itu harus mengikuti perubahan, karena perubahan itu sendiri kalau ke depan kita harus menyesuaikan dalam bentuk ya digitalisasi, baik dari segi akademik maupun dari segi kepecinta alaman, dari bentuk-bentuk kegiatan, barangkali itu ininya. Ya, baik, terima kasih Kanda Sarul ya sudah menceritakan bagaimana Mapalastiem dari awal pembentukannya, kemudian prosesnya, prestasi-prestasinya. Kita sudah lihat tadi prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Mapalastiem, bukan saja di dunia kepecinta alaman tapi dengan di dunia akademik juga ya. Ya. Kemudian bagaimana sampai saat ini Mapalastiem tetap eksis di dunia milenial. Baik, saya tinggal dulu Kanda Sarul, terima kasih banyak. Karena kita berbicara tentang milenial, maka hadir Ketua Umum Mapalastiem ini sebagai generasi milenial ya. Silakan Saudara Ketua Umum Ahmad Pariusaki menyampaikan kepada kita semua bagaimana kondisi sekarang Mapalastiem di dunia milenial. Silakan Saudara Ketua Umum. Ya, untuk kondisi sekarang Kak, Mapalastiem itu di era milenial, tentunya saya sangat berharap terusnya ke teman-teman pengurus pada periode kali ini. Banyak sekali sih masukan. Yang pertama masukan dari Pak Pembina, Bapak Haji Muhammad Ma'ruf Idris, terus dari Kanda Sarul sendiri yang selalu memberi masukan, selalu mengikuti zaman yang sekarang itu. Maksudnya Mapalastiem juga mampu menyeimbangkan utamanya pada bidang Indocom seperti yang kita laksanakan mungkin ini ya. Mungkin yang pertama kali kita laksanakan ini podcast Kade. Adinda Ketua Umum ya. Jadi di sini kan Anda sebagai pemimpin ya.
sebagai leader di organisasi ya. Jadi Mapala STM itu adalah organisasi kader ya. Jadi bagaimana mengkader anggotanya mulai dari awal pendidikan dasar sehingga bisa menjadi seorang pemimpin ya. Bisa diceritakan sedikit bagaimana Mapala STM itu mengkader Anda sehingga Anda bisa di posisi sekarang sebagai ketua umum? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin cerita sedikit. Tadi awal masuk dari pendidikan dasar, bagaimana Mapala STM itu mengkader saya sehingga alhamdulillah bisa menjadi ketua umum saat ini. Awalnya pada masa-masa pendidikan dasar itu, kalau saya pribadi, saya perbanyak diberikan ilmu-ilmu khususnya di pengetahuan kepencinta alaman, Kak. Iya. Petualangan alam bebas. Terus setelah melaksanakan pendidikan dasar ada beberapa tahap yang mesti kita lalui sehingga kita bisa menjadi anggota penuh, artinya anggota tetap yang bersifat seumur hidup yang telah bergabung di keluarga besar Mapala STM. Untuk penempannya, Kak, yang saya rasa bukan penempan atau penyiksaan yang orang lain pikirkan. Baik, agama. jadi di Mapala itu bukan kekerasan ya, Bukan. tapi lebih kepada bagaimana melatih fisik dan mental. Baik nih, oke. Terima kasih Kanda Adinda Ketua Umum ya, sudah menggambarkan sedikit kepada kita semua bagaimana Mapala STM mengkader anggotanya sehingga bisa menjadi pemimpin ya. Tapi bukan cuma menjadi pemimpin ya. Ya, jadi di Mapala STM itu sebagai organisasi kader ya, selain yang pertama itu kepemimpinan, kemudian bagaimana bisa handal di dunia petualangan ya. Tapi bukan cuma itu ya. Mapala STM ini diharapkan anggotanya nanti setelah kedepannya itu bisa berbuat banyak di dunia luar ya. Insyaallah, amin, Iya, amin. jadi sekarang itu kita sudah lihat anggota Mapala STM yang alumni ya, anggota kehormatan itu banyak tersebar di dunia luar ya. Ada yang beraktif sebagai akademisi, ada sebagai politikus, ada sebagai wirausaha ya. Baik, mumpung di sini hadir Kanda Muhammad Yusuf ya, sebagai wirausaha yang handal, yang sukses di bidangnya ya. Kita mau dengar nih bagaimana nih Mapala mengkader Anda sehingga Anda bisa menyelesaikan studi dengan baik, kemudian berkiprah di dunia luar dan sukses sebagai wirausaha saat ini. Silakan Kanda Ucu. Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang wirausaha dan bagaimana Mapala mengkader saya, itu sangat luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa karena hampir 100% tempaan mental yang saya dapatkan seumur hidup saya dapatkan di Mapala STM. Bagaimana senior-senior menempa mental saya, mulai dari bagaimana manajemen alam bebas dan lain sebagainya, dan itu saya terapkan ke dunia usaha. Jadi saya gambarkan sedikit awal mulanya bagaimana saya memulai usaha. Itu dari usaha kecil yang saya dapatkan ilmunya semua dari Mapala, bahkan dari alam. Iya. Jadi yang pertama waktu saya masih kuliah, saya lihat seperti bahan-bahan daur ulang kayak kayu, buah cemara dan lain sebagainya, daun-daun kering, itu saya buat kartu lebaran dan saya jual di kampus. Bisa bernilai ekonomis ya. Iya. Betul. Nah, berawal dari situ saya selalu belajar. Bahkan salah seorang dari senior kita di Mapala STM itu, Kanda Sawal, itu selalu saya lihat dan saya curi ilmunya. Kenapa bisa ada orang yang sekreatif ini? Jadi saya selalu curi ilmunya diam-diam dan saya terapkan. Begitu saya selesai dari Mapala, lulus dari STM, saya terapkan di dunia usaha dan alhamdulillah itu yang saya jalankan sampai sekarang. Walaupun di samping itu saya sebagai aparat sipil negara, saya tetap menjalankan usaha saya dengan bagaimana manajemen waktu, dan manajemen waktu itu pun saya dapatkan dari Mapala STM. Baik Kanda Ucu. Jadi Anda sukses sekarang ini tidak langsung sukses ya. Betul. Perlu proses yang panjang ya. Salah satu itu
Anda bisa sukses karena Anda pernah menjalani proses di Mapala ya, Mapala STM ya. Ya. Baik. Sekarang usaha apa nih sekarang yang dilakoni Kanda Ucu ini? Seperti yang saya bilang tadi, saya berawal dari penjual kartu lebaran, terus menjual voucher. Itu pun berkolaborasi dengan sesama anggota Mapala sendiri. Kemudian meningkat ke penjualan handphone bekas, kemudian warnet. Yang paling membekas dalam hidup saya ketika booming batu. Iya. Batu permata. Iya. Nah, pada saat itu saya membuka 3 pasar. Iya. 3 pasar rakyat di Dayak Festival, di Mall GTC, dan terakhir di Pasar Segar. Dan disinilah fungsinya kita sebagai anggota Mapala. Saya berusaha untuk merekrut dulu teman-teman anggota Mapala, bahkan anggota kehormatan yang mempunyai keahlian yang sama untuk membuka usaha batu permata. Nah, berawal dari situ, kemudian untuk yang terakhir ini alhamdulillah saya bergerak di bidang properti, yaitu usaha rumah kos. Kos-kosan. Aduh, luar biasa sekali nih Kanda Ucu ya. Jadi Kanda Ucu ini sebagai contoh bahwa kader Mapala STM itu bukan cuma bergerak di kepencintaan halaman ya. Jadi beliau sukses di dunia wirausaha ya. Tadi yang sempat saya petik ini Kanda Ucu. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses ini ternyata kalau yang saya baca dari literaturnya adalah harus memiliki modal, yaitu Betul. uang ya. Ternyata kalau melihat dari mendengar dari penjelasan Kanda Ucu tadi, ternyata bukan modal ya, tapi harus modal. mental ya. Betul, Oke. Mental ini yang harus kita miliki. Silakan. Kalau mau ditambahkan silakan. Ya, jadi sebetulnya memulai usaha itu bagi saya jangan pernah takut untuk memulai, karena yang paling utama ketika orang mau memulai usaha, yang paling mereka selalu pikir adalah mau atau tidak, berani atau tidak. Karena selalu berpikir nanti kalau saya buka usaha bisa untung atau kembali modal, itu yang selalu menghantui. Betul Kanda Ucu ya. Jadi kita sebagai petualang kan ada risikonya. Betul. Kita sebagai wirausaha juga kan ada risikonya. Pasti. Tentunya sini kan ada sinkron ya. Kalau kita sebagai wirausaha, kalau kita gagal, ya kita rugi. Tapi kalau sebagai petualang, kan kalau kita gagal ya risikonya adalah mati. Baik. Betul. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya ke Kanda Sarul dulu ya, bisa menjelaskan tentang di Mapala STM itu kan dikenal dengan manajemen yang bagus, manajemen kepencintaan alamannya, manajemen alam bebasnya, dan tentunya nanti akan tujuannya kan bagaimana diaplikasikan ke di dunia luar, ke dunia pekerjaan. Kita mau dengar nih dari Kanda Sarul ya, bagaimana manajemen yang kita pelajari di Mapala STM, khususnya manajemen alam bebas itu bagaimana diaplikasikan ke dunia luar. Silakan Kanda. Terima kasih. Jadi manajemen yang dilakukan sebenarnya itu semuanya berawal dari akademik, tapi dibarengi dengan aplikasi adalah dunia kepencintaan alaman atau adventure. Buktinya apa? Bahwa di dunia pada saat itu waktu saya masih aktif di dunia perbankan, itu teman-teman Mapala itu memberikan outbound ke karyawan bank. Artinya apa? Disitulah mengapa dibutuhkan bahwa dunia pencinta alam itu diperlukan, karena ada resiko di dalamnya. Nah, dunia perbankan juga di situ ada resiko yang sangat besar. Nah, itulah dikolaborasi sehingga manajemen itu bisa secara akademik maupun secara aplikasi di dunia manajemen maupun perbankan barangkali. Baik Kanda Sarul. Jadi materinya di bangku kuliah adalah manajemen risiko, aplikasinya di dunia pekerjaan. Dan saya rasa tidak semua orang bisa mengaplikasikan antara teori dengan praktek itu ya. Disinilah mungkin keberadaan Mapala STM sebagai prosesnya di situ, sehingga kader-kader Mapala STM bisa mengambil materi di dunia kuliah, kemudian berproses di organisasi, kemudian nanti diaplikasikan ke dunia kerja. Baik, saya kembali lagi ke Kanda Ucu ya. Kanda Ucu, jadi
kita yang menarik tadi adalah mental ya. Karena kalau masalah mendiri sebagai wirausaha, punya uang, punya sarana kan semua mungkin orang punya ya. Betul, Iya, jadi kita kembali ke mental tadi ya. Bisa ceritakan poin-poin penting tentang mental yang Anda dapatkan di Mapala itu kemudian diaplikasikan ke dunia wirausaha. Silakan. Saya rasa mental memang modal yang paling utama. Tapi dalam dunia wirausaha kita tak lepas dari keahlian, skill. Skill ya. Itu ada dari lahir dan ada juga dari yang kita dapatkan. Nah, Iya. skill ini yang saya dapatkan dari Mapala STM. Iya ya. Mental ini saya dapatkan tempat dari Mapala STM. Iya. Nah, berikutnya tentunya yang paling utama sebetulnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ketika kita mau sukses pasti akan disukseskan. Nah, yang menarik di sini adalah yang saya pikir dari dulu. Mungkin Kanda Sahrul juga pernah cerita-cerita, sharing-sharing bahwasanya Mapala ini mempunyai sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Iya, iya. Kalau kita mau melihat dari segi usaha, pernah sharing-sharing bahwasanya kenapa Mapala STM tidak membuat suatu yayasan yang berbasis bisnis usaha itu, karena kita punya SDM yang memang luar biasa, mulai dari skill tentang misalkan pengecatan, pembersihan gedung, alat-alat alam bebas, bahkan di beberapa anggota Mapala STM sekarang ada barista yang sudah go internasional di bidang kafe. Nah, berangkat dari sini saya sangat berharap bahwasanya kita nantinya di Mapala STM membuat suatu wadah khusus untuk membina atau merekrut semua orang-orang yang punya talent, yang punya keahlian dalam bidang usaha. Iya. Ya. Baik, Kang Doco, jadi menarik sekali ini kita berbicara tentang Mapala STM ya, yang berhasil membina kader-kadernya mulai dari awal sampai sekarang sukses di berbagai bidang ya. Tapi mohon maaf ini teman-teman sekalian ya, karena waktunya terbatas ya. Tentunya masih banyak. Kalau berbicara tentang Mapala itu banyak sekali yang kita harus bicarakan ya. Mungkin di kesempatan-kesempatan lain Kanda Sahrul, Kanda Ucu dan Saudara Ketua Umum kita akan membahas lagi di segmen-segmen selanjutnya ya. Baik, sebelum saya tutup, kita mau ada closing statement dari Kanda Sahrul mewakili kita semua. Silakan Kanda. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama saya ucapkan dulu selamat milad yang ke-32 tahun buat Mapala STM, merajut cinta lintas generasi. Jadi ada 3 poin di sini yang kita harus ambil sebagai belajar di organisasi Mapala maupun di dunia kampus. Jadi di Mapala itu yang pertama adalah bagaimana kita dididik menjadi kader. Ya. Menjadi kader. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengambil sebagai leader. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi owner. Nah, itulah poin 3 ini, mudah-mudahan semangat itu yang kita harus miliki. Jadi yang pertama sebagai kader, yang kemudian yang kedua sebagai leader, yang ketiga sebagai owner. Itu barangkali poinnya. Baik, terima kasih banyak Kanda Sahrul ya. Closing statement-nya merangkum semua perbincangan kita kali pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, terkhusus buat organisasi yang sama-sama kita cintai, Mapala STM Makassar yang hari ini berulang tahun yang ke-32 tahun dengan tema Merajut Cinta Lintas Generasi. Kobarkan semangat, jagalah